Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk kalian, yaitu tentang 3D modeling ya pastinya. Dengan aplikasi Blender ini saya ingin membuat edukasi tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah isometrik. Untuk pengertian dari isometrik sendiri, itu yang bisa kalian simpulkan itu adalah suatu ukuran yang sama. Jadi kayak misalkan suatu kubus, nah itu kan ada dimensinya tuh, ada volume dan juga angle-angle dan yang lainnya. Dan kalian itu melihat dari angle, salah satu angle itu yang terlihat secara sinematik ya, seperti itulah isometrik. Cuman di sini itu saya ingin membuat isometriknya itu sedikit berbeda, sama seperti di isometrik lain dan yang sudah kalian lihat di thumbnail. Ya, itulah yang ingin saya buat tutorialnya untuk kalian. Oke, lanjut ya. Jadi saya tadi menambahkan shortcut ini, dan mungkin untuk ininya saya kasih apa ya, saya enggak sih, jangan di sini, mungkin di kiri atau di tengah aja, ya, biar kalian nanti ke distract lihatnya. Oke, jadi yang pertama yang saya ingin buat itu adalah ini. Untuk yang pertama kali mungkin kalian bingung cara membuat selimut yang seperti ini gimana, soalnya kan setahu kita pas awal-awal main Blender itu yang disediakan di awal banget di viewport di sini ya, viewport ini itu adalah satu kotak, terus ada kamera dan ada lampu, ada kayak gini. Nah, kita bakalan ini di save dulu aja. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada sebentar, maaf, ini hilang. Oke, bentar, gua kasih lihat dulu ya biar ininya enggak itu. Gue kasih di tengah ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, di sini itu ada default bawaannya satu kotak. Ini namanya kamera yang kayak gini nih, model kayak gini. Itu adalah kamera. Panah ini itu untuk menunjukkan bahwa kameranya itu menghadap ke sini, jadi nggak kebalik gitu. Kalau misalkan panah ini ada di bawah, nanti kameranya akan kebalik. Kalau di view itu kalian bisa tekan di sini, di sebelah ini ya, di sini. Nah, ini itu adalah kamera. Dan kalau kalian lihat, nah seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita rotate kayak gini, dia bakal mengikuti gitu, sesuai dengan arah panahnya ini. Oke, seperti itu. Dan yang ini itu sebenarnya adalah lampu ya, lampu yang memang terang banget karena 1000 watt. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke sini, di sini itu ada 3, ada wireframe. Wireframe itu fungsinya adalah kalian untuk bisa melihat rangka dari suatu objek tersebut. Katakanlah ini kotak ini kan ada rangkanya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang lain sebagainya ya kan, di belakangnya itu. Jika kalian tekan wireframe, nah itu rangkanya akan kelihatan seperti ini. Jadi baloknya itu akan transparan seperti ini, dan kalian bisa dengan mudah mempresisikan rangka-rangkanya ini tersebut gitu. Terus untuk yang kedua ini adalah solid ini yang secara default yang tadi ya. Jadi ini ada sisi gelap terang, cuman ini tidak realistis. Maksudnya di sini kalian menambahkan gambar apapun, kalian menambahkan efek apapun, itu tetap warnanya akan abu-abu gini. Jadi nggak bisa dikasih warna yang lain kayak misalkan warna biru atau lain sebagainya, RGB gitu, nggak bisa. Fungsinya apa? Di sini itu biasanya untuk pas pengeditan. Jadi kayak misalkan tadi aku membuat kasur gitu. Nah, itu kita bisa tuh membuat view-nya itu kita bisa mengangan-angan lah.
Kayak gampangannya kalau misalkan saya buat ini panjangnya seberapa ya, nah ini bisa saya panjangkan gini, bisa saya pendekkan gini. Terus dengan editan lain misalkan saya tambahkan di sini kurang mepet nih, kayak misalkan ini kurang mepet, nah itu bisa tuh kalian lihat, oh jadi kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Tinggal kita nanti eksekusi pakai penambahan warna gitu aja. Oke. Terus yang ketiga di sini ada viewport shading. Jadi fungsinya di sini itu adalah sebenarnya sama dengan solid ini, cuman di viewport shading itu kalian bisa melihat warna asli dari plotnya. Kalau di shading tadi kan all, semua warna itu dijamakan seperti warna abu-abu ya kan. Nah kalau di viewport shading itu kalian bisa mencari warnanya. Itu misalkan di sini ya ada, di sini itu ada garis-garis banyak ini. Kayak misalkan nanti kalian kasih warna biru, itu bisa terlihat biru, merah itu bisa terlihat merah gitu. Tapi ya konsekuensinya sedikit lebih berat daripada di solid ini gitu guys. Ada warnanya cuman sedikit lebih berat nanti kalau misalkan dijalankan di komputer kalian yang mungkin ya sama kayak spesifikasi di laptop ini yang gak terlalu kuat gitu. Yang terakhir, nah ini viewport shading yang sebenarnya ini namanya adalah render yang ada. Nah render engine ini render yang ada apa namanya pilihannya. Untuk yang EV ini biasanya itu dibuat seperti animasi yang memang benar-benar itu untuk template biasanya kayak gitu untuk footage gitu. Tapi untuk perfilman kayak gitu, kayak yang CGI gitu, dia sudah nggak pakai yang EV, tapi dia pakainya yang cycles. Untuk yang cycles, kalau misalkan saya buka ini, saya buka apa ya, ini deh, kita jangan save dulu. Nah ini di sini itu kalau solid itu gini, kalau solid seperti ini, kalau di render nah jadinya kayak gini. Ini yang model EV, jadi lebih pas untuk memberikan apa ya, kayak memberikan warnanya itu lebih natural gitu, lebih muncul lah, lebih keluar gitu warnanya. Tapi untuk pixelnya dia itu menggunakan kayak misalkan rendernya itu kayak CGI yang benar-benar real, cuman itu dikompres jadi kayak animasi gitu, kayak masih kasar lah. Untuk yang lebih real kalian bisa akses dengan cara mengganti ini ke mode cycles gitu guys. Nah ini kan kalian bisa lihat di sini itu berat ya, memang berat guys, berat asli. Soalnya kalau kalian lihat di sini ya, tuh CPU-nya sudah kemakan dan GPU-nya itu sudah kemakan banyak banget. Jadi cycles ini berat. Biasanya untuk finalisasi suatu project itu baru kita menggunakan cycles gitu guys. Untuk pembuatan masih yang masih yang sederhana itu kita buatnya di UV gitu. Jadi ini lebih enteng, tapi juga bisa terlihat tuh shadingnya, terus pencahayaannya, terus glossy-nya itu semuanya bisa kelihatan di mode UV ini gitu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bagian eksekusinya. Jadi untuk yang pertama saya aktifin lagi. Oke, ini saya taruh tengah. Untuk yang pertama, yang perlu kalian ketahui adalah jangan bingung akan kotak ini ya. Awalnya memang membingungkan, dan jujur kalau saya pas awal banget buka Blender pas dulu itu saya nggak tahu maksudnya ini mau diapakan. Ini diklik bisa, sampai digerak-gerakkan gini kok nggak bisa gitu. Ini juga apa, saya del pakai backspace juga nggak bisa, saya del pakai ini kok aneh gitu, shortcutnya kok aneh gitu ya, nggak kayak
nggak kayak yang di editing lain gitu. Nah setelah itu saya pelajari dan akhirnya saya bisa seperti sekarang ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, saya akan jelaskan semaksimal saya, semaksimal mungkin agar kalian bisa mengerti. Yang pertama adalah kalian sudah ketahui ini tadi kamera, sudah ada tulisannya di sini ya, kamera. Terus ada juga ini light atau lampu, dan ini adalah cube atau kotak atau kubus ya. Kotak ini itu bisa kita rubah-rubah guys. Nggak hanya masalah panjang, besar, kecil, panjang lebarnya aja, nggak masalah itu. Tapi kita bisa edit ini menjadi lingkaran, menjadi ya segala macam lah. Tapi itu nanti aja ya, itu sudah masuk ke bagian yang lanjut lah pokok. Caranya gimana untuk merubah kotak ini menjadi lebih sesuai dengan yang kita inginkan? Kita pergi ke object mode di sini. Terus pilih edit mode. Pastikan sebelum pilih edit mode kalian sudah menseleksi bagian kotak ini ya. Awalnya seperti ini, lalu pastikan sudah ada garis kuning di pinggir, itu berarti kalian sudah menseleksinya, dan juga ada keterangan di sini ya, di apa ini namanya, di blok warna biru kayak gini, itu berarti kalian sudah menseleksinya. Terus kalian pindah ke sini menuju ke edit mode. Nah, di sini kalian bisa melihat ini setiap sudut di kotak ini ada seperti titik-titik. Titik-titik ini yang bisa kalian rubah nantinya. Kalian bisa panjangin, kalian bisa pendekin, itu terserah kalian, sekreatif kalian. Oke, sampai situ. Mungkin saya akan langsung eksekusi di bagian ini aja ya. Di bagian tools-tools yang ada di sebelah kiri ini ada banyak sekali, tapi saya akan memberikan yang hanya sering saya gunakan aja, karena juga masih belum semua itu saya ketahui fungsinya gitu, dan juga jarang banget saya gunakan kalau selain yang warna hijau ini. Hijau ini bagi saya itu adalah yang prefer, yang paling sering kita gunakan. Oke. Yang pertama, jika kalian lihat di sini, itu ada 3, ada vertex, ada edge, dan ada face. Nah, itu maksudnya apa? Kalau kalian lihat di sini ya, ini kan ada kotak nih, ada kotaknya, ada kotak, dan juga di setiap sudutnya itu ada titik. Jika saya pindah ke sini, maka sudut-sudutnya itu titik-titiknya hilang. Digantikan dengan apa? Kalau kalian lihat di sini, ini ada titik. Kalau saya seleksi satu saja di sini, nah itu berarti saya menseleksi sudutnya, sudut dari kotak ini. Begitu juga dengan ini, dan juga ini. Tapi kalau saya pergi ke ini, ke edge ini atau tepi, itu yang kalau kita klik di sini, itu dia akan menseleksi bagian sininya panjang. Begitu juga dengan ini, dan juga ini. Nah ini ya, kalian bisa lihat tadi warnanya nggak ada, sekarang jadi ada, itu tandanya sudah terseleksi. Sama halnya dengan yang ini, yang face ini. Kalian bisa menseleksi ini bagian permukaan ya. Kalau bahasa kembangnya itu permukaan. Jadi di sini itu ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 permukaan ya. 6 permukaan, dan ini kalian bisa pilih seleksi seperti ini. Itu basic yang pertama. Yang kedua, kita turun untuk yang kursor. Kursor ini bukan mouse ini ya, bukan mouse-nya ini. Tapi kursor ini adalah ini. Bentar saya hide dulu aja. Kursor itu gini loh. Nah, ini fungsinya apa? Kursor ini adalah tempat untuk objek itu semua. Katakanlah saya menambahkan objek lain ya, saya langsung aja contohkan. Misal saya ingin, ini saya hide ya, saya ingin menambahkan objek lain. Kalian bisa pergi ke add ini, atau kalian juga bisa menggunakan shortcut shift dan A. Oke, shift A, nggak kelihatan ya, shift A di sini ya, bukan A 2 kali ya, shift A saja, shift dan A. Nah gini, itu kalian pergi ke mesh, ini ada plane. Nanti dia semuanya bakalan di sini. Semuanya itu bakalan ada di sini. Bentar.
nggak akan ada summon yang di sini atau di sini lainnya, itu nggak ada. Jadi dia summon bakalan ada di tengah-tengah sini sesuai dengan kursor yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian kok pingin summonnya ada di sebelah sini, ya tinggal kalian pindah aja di sini. Tapi saya pengennya itu ada di tengah aja biar nggak membingungkan gitu. Oke. Jadi shift A tadi kita tambahkan plane, semuanya di situ. Kita tambahkan cube, semuanya di situ. Kita tambahkan circles, nggak kelihatan nih. Nah ini circles, lingkaran, semuanya di situ. Kita tambahkan UV atau bola ini, semuanya di situ. Dan lain sebagainya ini sampai monkey bareng ini, monkey juga ini kalian summon ya juga ada di situ gitu. Nah kayak gitulah fungsi dari kursor. Lanjut sekarang ke bagian 2. Kalian bisa tekan tab untuk menuju ke edit mode. Jadi ada shortcut untuk menuju dari object mode ke edit mode itu menggunakan tab. Oke. Yang kedua adalah move. Di sini itu ada berapa ya ini? Sebenarnya ini itu untuk menggerakkan. Jadi sebenarnya untuk ini itu menggerakkannya pada saat menggerakkannya pada saat si objek itu ada di object mode ya, bukan di edit mode. Soalnya kalau di edit mode itu rada kayak gimana gitu. Ini kok saya kembalikan dulu ya, kembalikan dulu ke titik 2. Oke. Jadi kalau misalkan saya ingin menggeser benda ini, itu saya ingin geser ada di sebelah sini. Nah di sinilah katakanlah itu, maka saya harus menggerakkan panah warna hijau ini atau yang lurus dengan sumbu Y yang sesuai dengan ada di sini menuju ke arah sana seperti ini ya. Nah kayak gitu. Sama halnya dengan juga saya ingin menggeser ke atas, maka saya tarik yang warna biru. Kita lihat sumbunya ini yang ada di sini warnanya biru ya, berarti kita ikuti aja sumbu Z, berarti arah ke vertikal gitu. Lanjut lagi untuk yang X ini dan untuk yang lain sebagainya ya, seperti itu. Terus ada lagi shortcut yang namanya bukan shortcut, ini tools yang namanya rotate. Fungsinya sama ya, sesuai dengan yang ada di namanya, rotate berarti rotasi atau perputaran. Kita bisa memutar objek ini menjadi segini lah, atau juga segini, atau juga segini. Nah untuk menentukannya biar nggak bingung, kalian lihat di sini kan ada sumbu warna merah. Sumbu warna merah ini adalah X, berarti titik pusat dari perputaran itu adalah sumbu X. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini titik pusatnya adalah sumbu X, berarti sumbu X yang enggak bergerak, sedangkan yang lainnya bergerak. Kalian bisa visualisasikan ya, kayak gini. Oke. Kalau warna biru berarti sumbu Z-nya yang menjadi titik pusat, kayak gini. Tuh, kan dia berputar di sumbu Z saja. Kalau Y warna hijau ya berarti sumbu Y, kayak gitu guys. Terus untuk yang selanjutnya adalah scale. Di sini scale itu untuk memperpanjang atau memperpendek yang sudah saya contohkan tadi. Kalau kita ingin memperpanjangnya ke arah sumbu Y, kita tarik saja ke sumbu Y. Kalau kita ingin memperpanjang ke arah sumbu X, kita tarik ke sumbu X, dan begitu juga untuk yang sumbu Z. Untuk yang kotak ini itu untuk semuanya. Jadi kalau kalian ingin memanjangkan ke arah sumbu Y, ke sumbu X maupun ke sumbu Z, kalian alias memperbesar kotak, kalian bisa tarik ini dan malah seperti ini ya. Nah seperti itu. Atau kalian bisa juga menggunakan shortcut ini, kalian tekan S, kalian tarik aja seperti ini. Kalau ingin sumbu Y, tinggal kalian tekan Y ini, maka dia akan memanjang ke sumbu Y. Kalau pengen X ya kalian tekan X, kalau pengen Z kalian tekan Z. Catatan, kalian sudah menseleksi terlebih dahulu objek ini
baru kalian tekan S. Nggak harus di tools ini ya, kalian bisa tools ini langsung kalian tekan S, baru kalian klik sumbunya. Jadi jangan cuman kalian klik gini lalu kalian tekan Y gitu, nggak bisa guys, nggak ada efeknya apa-apa. Yang terakhir di sini ada transform. Ini fungsinya adalah melingkup semua ini, dari move, dari rotasi, dari scale, itu ada di transform semua. Nah seperti ini. Di sini ada panah untuk memindah barang, untuk kotak ini untuk men-scale, terus ada rotasinya juga, rotasi bebas juga ada gitu. Rotasi bebas kalian klik aja yang warna putih ini. Oke. Nah, itu basic yang perlu kalian pahami. Terus untuk yang kedua, saya akan masuk menuju ke edit mode. Di sini edit mode, kita tekan tab. Yang selanjutnya adalah untuk ini ya, untuk ini yang biasa saya pakai tadi untuk navigasi. Untuk apa ini? Nah, ini untuk coret-coret tadi. Untuk ini biasanya untuk pengukuran ya. Jadi kita mengukur kayak gini, berapa meter sih semuanya. Biasanya untuk yang benar-benar desain yang untuk digunakan secara asli di dunia nyata gitu. Untuk membuat dekorasi panggung atau model-model ruangan yang lain itu bisa. Itu ini digunakan untuk perspektifnya itu. Yang kedua adalah extrude. Extrude di sini terlihat. Di sini tuh ada gambar kotak ya, tapi ada line warna hijau. Nah, gambar ini itu menjelaskan tentang yang kotak warna abu-abu atau kotak transparan ini ya. Itu adalah kotak asli kita. Nah, terus yang hijau itu adalah efek yang dihasilkan dari extrude ini tadi. Contoh, langsung aja ya, biar gak bingung. Saya punya kotak ini. Saya pengen panjangin nih kotak ini. Tetapi kita juga menambah sisinya. Kita juga menambah sisinya. Kita juga menambah rusuknya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik bagian yang sini dulu. Lalu kita extrude region, terus kita tambah. Nah, seperti itu, guys. Kalau kita pengen arah ke kanan ya tinggal kita tambahkan aja arah ke kanan. Kita pengen arah ke kita ya kita tambahkan aja gitu. Begitu juga dan seterusnya. Itu yang namanya extrude. Jadi ini adalah sebuah objek yang benar-benar sudah kita modifikasi. Ini aja sudah kita modifikasi, dan jika kita kembali ke object mode, ya ini adalah objek yang sudah kita buat tadi gitu guys. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan objek ya, bukan kok kita extrude, kita panjangkan itu terus itu menjadi objek lain, enggak, itu menjadi objek kita yang sudah kita modifikasi. Terus lanjut, dan di extrude ini itu ada banyak mode. Ini yang pertama. Jika kita klik kiri lalu kita tahan, di sini ada extrude region, extrude yang lain ya. Saya nggak begitu hafal namanya, cuman saya tahu fungsinya. Kalau ini itu dia nggak pakai segmen guys, jadi panjang, hampir sama kayak scale tadi ya, kayak scale yang ini loh, kayak scale yang ini. Cuman bedanya itu adalah kalau scale kan kayak gini. Saya tunjukkan kalau scale ya. Kalau scale ini kan dia kalau sumbu Y ya udah itu kayak memanjang di dua sisinya gitu. Contoh seperti ini. Nah, kan kanan kirinya juga memanjang. Kalau yang di extrude yang tadi itu hanya satu sisi aja. Nah, kayak gini. Jadi yang bawah, yang bagian bawahnya ini itu dia nggak ikut memanjang guys, cuman yang atasnya aja yang memanjang. Lanjut untuk yang extrude along normals. Untuk yang extrude along normals itu gampangannya kayak gini. Untuk yang ini tadi aku tambahin ke sini, untuk yang ini tadi aku tambahin ke sini. Nah, untuk mengisi kotak yang kosong ini kan ada kayak cekungan kayak gini ya, cekungan kayak gini. Ini kan kosong nih.
katakanlah kalian nggak pengen kosong, terus kalian buatlah kayak gini. Nah ini kan kemungkinan untuk presisi kan juga kecil kan. Tuh kalian ketika kalian zoom itu tidak presisi, dan itu ya lumayan memakan waktu. Caranya gimana? Kalian harus seleksi dua dua face ya, dua permukaan. Katakanlah di sini dan juga di sini. Apa bedanya kalau misalkan kita extrude dengan ini? Kalau kita extrude dengan ini, nah itu dia akan memanjang sesuai dengan kursor yang kita bawa. Kita bawa kursornya ke sana, ya dia memanjangnya ke sana gitu. Tapi untuk yang extrude ini itu sudah dikhususkan untuk membuat ini itu memanjang yang tidak yang tidak hanya memanjangkan satu permukaan aja, tapi dua permukaan itu jika dipanjangkan menjadi permukaan yang lebih besar lagi. Contoh seperti ini, kalian tarik ini, tuh kan bisa lebih besar lagi. Tapi alangkah baiknya ini jika kita seleksi di sisi-sisi yang sama di objek tersebut. Katakanlah ini sudah ya, ini sisi samping semua ini yang aku seleksi, lalu kita extrude. Nah seperti ini, kita kecilkan, kita besarkan tanpa adanya memanjangkan salah satu dari sisi aja. Jadi semua sisi itu bisa dipanjangkan secara berbarengan. Oke. Yang selanjutnya adalah ini ada insert face ya. Gampangannya itu kayak gini. Saya ingin mengecilkan permukaan ini, lalu saya ingin menambahkan kayak misalkan palu ya. Saya ingin membuat palu terbalik. Gimana tuh? Kan kalau kita gambarkan palu itu kan modelnya ini besar, terus kan ada kecilnya di sini. Nah, apakah kita harus menambahkan objek ataukah kita hanya bisa melakukannya di edit mode ini? Jawabannya bisa guys. Kita langsung pergi ke insert face. Insert face ini itu membuat segmen yang lebih kecil tapi hanya di permukaan. Jadi kalau kalian misalkan mentokin itu nggak bisa, dia cuma bisa sesuai mentoknya permukaan tersebut. Katakanlah permukaannya mentoknya segini, ya udah ya cuma segitu aja. Beda dengan yang ini tadi ya. Kalau yang ini tadi menyeluruh, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau ini maksimal ada minimalnya, terserah kalian. Contoh kayak tadi aku membuat palu, ingin membuat palu, aku kecil ini. Nah segini. Nah ini kan ada menambah lagi kan face-nya, permukaannya. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, dan juga tengah ada. Lalu kita tinggal pergi ke extrude region, kita tambahkan seperti ini. Udah deh. Ini gampangannya adalah palu yang terbalik atau apa ya? Kayak bawahannya tiang ya, bawahannya tiang gitu ya. Kayak gitu. Itu fungsi dari insert, dan insert ini cuma ada satu guys. Intinya kalau ada modenya yang banyak, itu kalian lihat di pojoknya sini itu ada panahnya enggak? Ini ada panahnya, ini ada panahnya. Terus ini mana? Ini ada panahnya. Ini ada panahnya. Ini ada panahnya. Ini ada panahnya. Itu berarti dia memiliki banyak mode gitu. Jadi kalian tinggal nanti tahan aja di sini atau di sini, nanti akan keluar mode-modenya gitu guys. Intinya yang sudah tampil di default ini itu adalah basicnya. Jadi kalau kalian sudah memahami tools tersebut, ya kalian tinggal perlu explore sendiri ya, explore sendiri tentang fungsi-fungsi mode-mode yang lain dari dari tools ini. Yang selanjutnya adalah bevel. Kalau kita lihat di gambarnya ini, dia seperti menumpulkan suatu permukaan yang runcing, ya kan? Ya dong. Terus di sini cara kerjanya gimana sih? Ini itu lebih dominan ke edge ini. Jadi ini nih, aku pengen tuh punya kubus tapi yang kayak dadu.
seperti yang kita lihat dadu kan pinggir-pinggirannya, pinggir sebelah sininya itu kan dia kan curve atau apa ya, melengkung gitu, nggak setajam kayak gini kan, ini tajam banget ini. Caranya adalah kita pilih, jangan lupa ini ya, kita pindah ke edge select yang tadinya adalah face, kita pindah ke edge select agar kita memilih rusuk-rusuk dari objek tersebut, kita pilih ini, lalu kita tumpulkan. Nah kayak gini. Terus di sini ada kayak settingan tambahan tuh yang tadinya nggak ada, terus ada settingan dari si tools bevel ini kita tambah tuh. Ini kan belum tuh, tumpul sih ya tumpul, cuma masih belum yang sesuai yang kita harapkan gitu. Kita klik aja di sini, lalu ini ada segmen itu sama dengan kita menambahkan rusuknya. Jadi kalau di sini itu ada 2 rusuk, ada rusuk ini dan rusuk ini. Kalau kita tambahkan, dia akan lebih smooth lagi, seperti ini. Tuh, semakin banyak semakin smooth. Jadi kalau kita lihat di viewport atau di object mode tuh, kalian lihat jadinya seperti ini. Dan rusuknya juga bertambah jadi lebih banyak lagi gitu. Oke. Untuk basic kemungkinan kurang satu. Ini ada yang kalah penting ini. Soalnya di basic ini digunakan untuk membuat kasur ya. Kita fokus ke kasur itu, tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu untuk tools-toolsnya gitu guys. Jadi biar kalian gak bingung juga. Yang selanjutnya adalah loop cut. Loop cut di sini itu fungsinya adalah kita menambahkan rusuk pada suatu objek, tapi kita tidak merubah bentuk dari objek tersebut. Katakanlah aku kurang nih, kayak misalkan aku pengen membuat sebuah kubus yang belum pernah dibuat oleh orang-orang seperti sekarang ini, di zaman sekarang ini, adalah rubus dengan rusuk yang lebih dari rubus. Jadi saya pengen menambahkan, ini ada 1, 2, 3, 4 dan banyak ya di sini. Tapi saya pengen menambahkan tanpa merubah bentuk kubus tersebut. Caranya adalah kita pergi aja ke loop cut ini, lalu kita tekan di sini, di sini satu dulu aja. Dan di sini kalian bisa lihat, ini tuh sudah menjadi rusuk baru guys. Ini tuh sudah menjadi rusuk baru. Nah kan, rusuk baru. Kalau kita lihat di wireframe juga tuh rusuk baru, tanpa harus merubah bentuk kubus yang ada di objek mode. Tuh kan nggak berubah. Kalau yang ini tadi itu harus merubah untuk menambahkan rusuk baru, tapi kalau di loop cut ini enggak. Jadi kalau kalian misalkan pengen nambah banyak tuh, tambah aja segmennya tuh banyak. Sebentar, ini tuh banyak, tanpa kalian harus merubah bentuk dari objek tersebut. Itulah kegunaan dari loop cut. Oke. Untuk yang paling sering gua gunain ya itu sih tools yang ini, mulai dari ini itu wajib, terus tambahnya adalah ini dan ini ada 4 ini kan. Nah ini itu yang sering banget gua gunain, dan sampai sekarang itu yang menjadi basic membantu saya untuk memperlancar editing. Jadi untuk yang ke bawah ini saya rasa ya penting sih, cuman nggak terlalu kepake gitu, nggak sesignifikan, nggak terlalu sering ya, terlalu dominan untuk dipakai gitu. Yang bawah-bawahnya ini tuh nggak terlalu gitu, cuman ada perlunya di waktu-waktu tertentu aja. Jadi nggak semuanya itu kita gunakan kayak gini tuh enggak. Oke, jadi untuk video yang awal ini mungkin cukup segini dulu aja ya, untuk pengenalan dulu, untuk pemahaman juga, untuk pemahaman dari fungsi-fungsi tools yang ada di Blender ini. Jadi ya ini tadi tools dari objek, tools dari edit mode itu kalian saya harap sudah
sedikit paham, tinggal nanti prakteknya aja kayak gimana. Kalian, saran saya buat kalian yang sudah punya laptop ataupun PC, entah itu yang entry level, mid range, ataupun yang sampai sudah profesional atau gaming, ya kalian latihan lah sedikit-sedikit tools yang ada di Blender ini, tools yang ada di Blender ini. Dengan begitu, kalau kalian sudah terbiasa, bakal lebih mudah untuk nanti memahami yang lainnya juga. Soalnya kalau belum terbiasa itu biasanya akhirnya nggak paham. Pada saat sudah beberapa step berlanjut itu akhirnya nggak paham, dan kalian bakalan stuck di situ karena kalian tidak memahami secara menyeluruh tools yang sebelumnya. Tapi itu bisa diakali sih, soalnya kan kalau kalian memang benar-benar suka dengan editing, suka dengan desainer, suka dengan 3D modeling, dengan sendirinya itu akan mengalir di diri kalian sendiri kok. Oke, mungkin segini dulu ya video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, subscribe channel ini, dan like kalau kalian suka. Mungkin juga ada saran buat kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.